Salam semua, selamat pagi kembali. Pada pagi hari ini kita akan seperti biasa uh, santapan rohani pagi ya dari si Tuan Nurhaida ya. Hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Itulah doa saya selalu bagi saudara-saudara semua yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan lewat santapan rohani pagi, berkat baru daripada saya ya. Bapak Ibu semua diberkati, sehat semuanya tanpa kekurangan sedikit apapun. Hari ini saya akan bawakan firman tentang istri yang kuat di masa sulit ya, wanita yang bijaksana yang membangun rumahnya. Temanya saat ini adalah judulnya peranan istri di tengah-tengah keluarga. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Engkau baik, sangat baik dan luar biasa memberkati kami, berikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh menghirup udara yang segar, boleh kami beraktivitas kembali. Berkati saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat jangkauan santapan rohani pagi yang indah ini. Berkati mereka ya Tuhan. Apapun dalam keadaan apapun mereka tetap dalam penyertaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu Tuhan yang tidak apa-apanya. Tuhan berkati, Tuhan urapi mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan yang bekerja. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebentar ya. Oke. Oke, kurang terang. Puji Tuhan. Ya. Hari ini saya akan bawa firman tentang peranan istri di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, baik di dalam tetangga, baik dalam bangsa dan negara ini ya. Ayat utama pada pagi hari ini adalah Amsal 14 ayat 1 ya. Perempuan yang bijaksana membangun rumahnya, tetapi yang bodoh merobohkannya dengan tangannya sendiri. Oke, pembukaan. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup tidak selalu berjalan mudah. Ada masa berkelimpahan, tetapi ada juga masa kekurangan Bapak Ibu. Tetapi ada juga masa kekurangan, ada masa sehat, ada masa sakit. Ada masa uang lancar, tetapi ada juga masa perekonomian sangat sulit. Dalam situasi hidup yang serba sulit, peran seorang istri menjadi sangat penting. Tuhan tidak pernah salah menempatkan seorang istri Bapak Ibu dalam satu keluarga. Istri bukan hanya pendamping, tetapi penolong yang sepadan, pilar doa, sumber kekuatan, dan pembawa damai di tengah-tengah keluarga. Ya. Kejadian 2:18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tulang dari rusuk laki-laki ya. Yang pertama, istri sebagai penolong yang menguatkan, bukan melemahkan. Dalam masa sulit suami bisa merasa tertekan, gagal, ya bahkan kehilangan arah. Disinilah peran istri sangat menentukan Bapak Ibu. Istri yang bijaksana tidak menyalahkan, tidak merendahkan, tidak mempermalukan. Ya, tetapi ia harus apa Bapak Ibu? Satu, menguatkan. Yang kedua, mendukung. Yang ketiga, mendoakan. Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ketika ekonomi di saat sulit, jangan tambahkan tekanan dengan omelan Bapak Ibu. Kadang istri-istri ini tidak tahu bagaimana caranya. Ya, jadilah suara pengharapan di rumah. Jangan malah mengomel. Cari solusi, kita berdoa ya kepada suami, ya jangan ngomel-ngomel terus Bapak Ibu. Biasakan dengan ramah, dengan sopan santun menyampaikan kepada suami dengan bahasa yang bagus yang bisa diterima oleh suami, supaya suami kita itu semangat, ya enggak? Yang kedua, istri sebagai pendoa dan penjaga rohani keluarga. Dalam situasi sulit, seringkali doa seorang ibu atau istri menjadi benteng keluarga. Ya, Alkitab memberi contoh wanita yang takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 25, kekuatan dan kemuliaan adalah pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan.
Mengapa ia bisa tertawa tentang hari depan? Karena ia percaya Tuhan memegang masa depan keluarganya. Jangan berhenti berdoa untuk suami, jangan berhenti berdoa untuk anak-anak. Terkadang suami lebih lelah berdoa Bapak Ibu, tetapi istri tetap setia berlutut. Doa seorang istri bisa mengubah hati suami, keadaan ekonomi, situasi rumah tangga. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Iya. Yang ketiga, istri sebagai pengelola yang bijaksana. Di masa sulit pengelolaan menjadi kunci. Amsal 31 ayat 27. Ya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan, kemalasan tidak dimakannya. Istri yang bijak mengatur keuangan dengan hati-hati, tidak boros. Dia harus melihat memanage apa yang mau dikompres ya, apa yang mau dilakukan. Tidak hidup berlebihan. Banyak perempuan sekarang, wanita-wanita sekarang maunya tinggal enak, menikmati ya, beli skincare, beli bedak, mahal Bapak Ibu. Ya kita harus melihat dulu pendapatan suami kita itu berapa, baru kita bisa mengeluarkan. Itu pun hal-hal terpenting. Yang ketiga, tidak membandingkan dengan orang lain. Jangan pernah Bapak Ibu seorang istri membandingkan dengan orang lain. Ya, bersyukur dalam kekurangan. Situasi boleh sulit tetapi jangan biarkan gaya hidup berlebihan dan kemampuan. Ada Bapak Ibu seorang istri, dia melihat suaminya sangat sayang kepada istrinya. Ya. Jadi kita iri melihatnya. Ada Bapak Ibu ya, kita melihat dia kompak, tahu-tahu belum tentu ya di dalam kayak apa. Jadi kita nggak usah iri melihat seperti hal itu. Aku mau seperti dia disayang, aku mau seperti dia dicukupkan segala kebutuhannya. Apa yang aku mau, misalnya aku mau kulkas, harus ada. Aku mau motor, harus ada. Kita lihat dulu situasi keuangan suami kita, apa yang harus kita lakukan. Ya, bersyukurlah. Kalau kau mau seperti suami orang itu, tuh kenapa kau mau milih suamimu seperti ini? Berarti kamu harus sudah bisa menerima konsekuensinya. Dulu masa muda kalian jatuh cinta, tidak memikirkan ke depan kayak apa. Cuma setelah berumah tangga keadaan seperti ini kau menyalahkan suami. Itu tidak bisa ya. Harus terima resikonya seperti apapun suami kita itu kita harus terima. Dan kita membenahi keluarga kita lebih baik itu. Jangan iri kepada tetangga yang lebih diberkati. Kita bisa melihat Bapak Ibu, kenapa dia bisa diberkati? Kenapa dia bisa seperti ini? Padahal dia hidup dalam Tuhan. Saya hidup dalam Tuhan. Padahal kalau orang hidup dalam Tuhan semakin diberkati lah ya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Itu juga kita bisa harus pikirkan. Terkadang istri ini pelit dalam memberi persembahan juga kepada Tuhan. Pelit banget. Hitung-hitungan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Kalau sudah Tuhan percayakan, seperti firman Tuhan, bawa ke persembahanmu kepada Tuhan. Karena hukum di firman Tuhan itu, jangankan di firman Tuhan, hukum dunia juga beri maka kau akan diberi. Apalagi kita kalau memberi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas hati di dalam segala kekurangan kita dan kecukupan kita, dicukupkan Tuhan. Ya, jangan. 4. Istri sebagai pembawa damai. Saat tekanan datang, emosi mudah tersulut, terbakar. Tetapi istri yang takut Tuhan menjadi penyejuk, bukan pemicu pertengkaran. Ya, ini mulut kita bisa jaga sebagai istri ya. Jangan kita menuntut terus kepada suami. Kita harus menunjukkan hal yang baik, sikap yang baik sebagai anak Tuhan yang bijaksana. Ya, Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Rumah tangga bukan medan perang tetapi tempat pemulihan. Anak-anak membutuhkan ibu yang membawa ketenangan bukan ketegangan. Yang kelima, istri yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Banyak keluarga dalam Alkitab mengalami masa sulit, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang sama yang memelihara keluarga dalam Alkitab, juga Tuhan yang memelihara hidup kita, keluarga kita. Ya, Mazmur 37 ayat 25, aku dahulu muda,
sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, pegang janji Tuhan ini. Hari ini Tuhan memanggil setiap istri-istri. Jadilah pembangun bukan meruntuhkan. Jadilah pendoa bukan pengeluh. Jadilah pemungut bukan pelemah. Penguat bukan pemungut. Jadilah penguat bukan pelemah. Jadilah pembawa damai bukan sumber konflik. Jika selama ini kita lelah, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Jika selama ini kita kecewa, Tuhan sanggup memulihkan. Berdoa Bapak Ibu, jangan lupa doa. Mari ambil komitmen ya, Tuhan pakailah aku menjadi alat untuk membangun keluargaku. Ya, sebagai istri Bapak Ibu kita harus bijak dalam mengolah keuangan. Ya, jangan lebih besar Bapak Ibu pengeluaran daripada pemasukan. Ya, itu akan membuat rumah tangga kita. Cukupkan apa yang ada dan beri kepada Tuhan ucapan syukurmu, apalagi ucapan sulungmu kepada Tuhan. Ya, itu kenapa? Supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Karena pengelolaan satu rumah Tuhan itu atau gereja itu mempunyai operasional. Ya, membayar lampu, membayar gaji ini, harus ada semuanya. Tidak ada cuma ibadah aja seperti itu, enggak, ada pengeluarannya. Jadi untuk itu dari mana kalau tidak dari persembahan saudara? Karena dari awal juga Tuhan sudah katakan dalam Maleakhi, beri maka engkau akan diberi. Bawalah persembahan seperpuluhanmu, buah sulungmu berikan kepada Tuhan, maka hidupmu akan lebih diberkati. Ya, kalau kenapa selalu kekurangan Tuhan? Kadang ibu-ibu ini pelitnya minta ampun Bapak Ibu, memberi kepada mertua juga, kepada keluarga. Kalau memang mereka membutuhkan, coba lihat keadaan kita. Tetapi jangan mengutangi Bapak Ibu ya. Berilah secukupnya, berilah seadanya, maka engkau akan diberkati dengan dasar dan luar biasa dalam hidupmu, dalam rumah tangga. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua ya. Kita berdoa sapaat. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa bagi setiap istri dan ibu yang sedang menghadapi masa sulit saat ini. Kuatkan mereka saat mereka lelah, hibur mereka saat mereka menangis ya Tuhan. Diam-diam, beri hikmat dalam mengatur rumah tangga. Beri kesabaran dalam menghadapi suami dan anak-anak. Pulihkan ekonomi keluarga yang sedang goyah. Lindungi setiap rumah tangga dari perpecahan. Biarlah damai-Mu tinggal dalam keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah lingkungan sekitar kami. Berkati RT RW. Berkati lurah camat Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa Indonesia. Pulihkan kekurangan bangsa Indonesia saat ini. Berkati pemerintahan kami dipimpin oleh Presiden Prabowo dan wakilnya Bumi Raka. Dalam memimpin bangsa ini takut akan Tuhan. Memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Berkati juga DPR, MPR, bahkan para menteri-menteri. Supaya mereka tidak duduk saja di singgasana mereka, tetapi mereka turun ke lapangan supaya terrelasi semua terselesaikan segala sesuatunya sampai kepada masyarakat-masyarakat yang jauh di pelosok sana membutuhkan pertolongan dan juga segala sesuatu, akses jalan, bahkan gedung-gedung sekolah, supaya dia diberikan Tuhan. Karena banyak di desa-desa sana Tuhan, bahkan guru-guru juga kurang, supaya gaji guru-guru juga diperhatikan. Anak-anak kami tidak bisa menimba ilmu tanpa guru-guru Tuhan. Mereka kadang mendedikasikan hidup mereka mengajar tanpa digaji. Tuhan berkati mereka. Tuhan, biarlah pemerintahan kami menjawab melawat mereka ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, kesatuan NKRI, bahkan juga Tuhan polisian, bahkan Angkatan TNI, Angkatan Darat, Udara, Laut, semuanya Tuhan berkati. Menjaga perbatasan demi perbatasan untuk bangsa kami. Berkati Tuhan dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Para dokter sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Orang-orang di penjara Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan hati mereka. Tuhan, terjadi pertobatan dan perubahan ketika mereka di penjara. Tuhan Yesus yang baik, berkati gereja-gerejamu bersatu di dalam memberikan peranan yang baik, bahkan menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah bangsa ini. Inilah Tuhan doa syukur kami kepadamu. Kami percaya lapangan kerja juga Tuhan disediakan buat masyarakat Indonesia saat ini. Dan diutamakan anak-anak bangsa ini Tuhan, memberikan pekerjaan tidak dipersulit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Besok kita ketemu lagi dalam firman Tuhan. Saya akan bawakan besok adalah peranan suami.
Ya, ini harus supaya seimbang, ada suami, ada istri, ada anak ya. Untuk 1 minggu ini keluarga dulu ya. Firman Tuhan saya akan bawakan ya. Tuhan Yesus memberkati.